Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas dari 3C dengan NPM 2478292. Jadi sini saya akan mengerjakan tugas video hands on Cisco Packet Tracer Lab 14.3.5 yang judulnya Basic Router Configuration Review. Jadi tujuan dari lab ini kita akan membangun atau membuat konfigurasi dasar router agar dia aman, lalu mengonfigurasi SSH sebagai akses remote untuk mengakses ini ya router, lalu dan menguji konektivitasnya antar perangkat dan menganalisis informasi router agar agar paham bagaimana perangkat bekerja. Oke, langsung aja kita ke pengerjaannya teman-teman. Sini ada yang pertama, configure device and verify connectivity. Configure the PC interfaces. Kita akan mengonfigurasi IPv4 dan IPv6 address di PC. Nah, sini ada kita menggunakan IPv6 dan IPv4 teman-teman ya. Kita masuk ke PC 3. Stop IP configuration. PC 3 kita copyin aja teman-teman. /24 berarti subnet max-nya 255.255.0. Lalu default gateway dan PC 3 nya ada IPv6 teman-teman ya. 64. Sorry, 64. Oke, sudah untuk PC 3. Selanjutnya kita close aja nggak apa-apa. Lanjut di PC 4, lakukan hal yang sama teman-teman. Masuk ke desktop, IP configuration. Kita copy ini. Ini adalah IPv4 dari PC 4 ya. /24 berarti 255.255.0. Lalu titik 1 untuk default gateway-nya. Dan ini adalah IPv6. Slash-nya taruh samping sini teman-teman. 64. Oke, sudah untuk konfigurasi IPv4 dan v6 di PC. Selanjutnya configure the router. Di router 2 ini teman-teman ya, router 2. Nah, terlihat ya, router 2 ada koneksi ke S3, ke S4, lalu ke router dan internet, ke R1 dan internet. Kita buka di sini. Kita kecilin dulu biar muat. Kita ikuti langkah-langkah di sini teman. Masuk di CLI ya. Masuk di CLI dari router. Enable. Di sini masuk ke privileged access mode yaitu enable. Sini selanjutnya enter configuration mode, berarti configure terminal. Lalu assign the device name of R2 to the router. Jadi kita akan beri nama hostname-nya yaitu hostname R2. Oke. Lalu configure Cisco ini ya, passwordnya ini sebagai password privileged access mode. Enable secret. Kita copy aja ini teman, paste. Oke, maaf salah teman. Set the domain name. Nah, sini domain name ini gunanya kita untuk itu teman ya, menentukan nama domain router. Untuk ini diperlukan untuk membuat RSA key di SSH karena sistem memerlukan kombinasi hostname dan domain agar bisa mengakses SSH. Nah, kita set IP dengan perintah IP domain name IP domain name nya yaitu ccnl lab. Ini pastein aja, enter. Selanjutnya disable DNS lookup to prevent the router. Di sini masukkan perintah no IP no IP domain lookup. Nah, ini
Gunanya perintah ini yaitu menonaktifkan fitur DNS lookup otomatis. Selanjutnya encrypt all plain text password. Service password encryption. Di sini kita akan mengubah password yang kita buat menjadi plain text teman-teman agar terenkripsi, agar tidak bisa dibaca gitu. Selanjutnya kita akan membuat username. Username ini teman ya, case sensitif. Harus perhatikan huruf besar kecilnya. Paste SSH admin, password encrypted password, SSH admin, secret. Ini ya, kita copyin aja teman, enter. Oke, sudah. Selanjutnya generate set crypto key menggunakan perintah crypto key generate RSA. Nah, sini modulusnya kita ketik 1024. Ya udah teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke assign Cisco as the console password. Kita masuk di line console 0. Masuk di line console 0. Ini adalah konfigurasi akses konsol ya. Di sini assign Cisco as the console password. Passwordnya Cisco. Selanjutnya configure session to disconnect after 6 minutes in activity. Password exit timeout 6.0 6 menit. Jadi yang ini exit timeout 60 ini router akan otomatis logout setelah 6 menit tidak ada aktivitas apapun. Jadi 6 menit teman-teman ya. 0 yang di belakang ini adalah detik gitu. Jadi yang di depan ini menitnya, yang di belakang ini adalah detiknya. Oke, selanjutnya lalu kita akan masukkan and enable login. Klik login gini aja. Ini mengaktifkan login biar kalau masuk line console 0 pakai password gitu. Selanjutnya to prevent console use the logging synchronous. Logging SYN synchronous. Logging synchronous ini untuk menyelaraskan output sistem agar pesan log tidak mengganggu saat mengetik perintah. Oke, sudah gitu teman. Selanjutnya assign Cisco as the VTI password. Kita masuk ke konfigurasi ini ya, akses remote atau VTI. Kita masuk line VTI 04, exit timeout 60. Ini otomatis mengelogoutkan ya kalau nggak ada aktivitas selama 6 menit. Lalu transport input SSH, mengaktifkan accept SSH connection only. Ini mengizinkan hanya SSH untuk remote login ya, karena kita akan menggunakan SSH. Lalu configure session disconnect udah, and enable login using the local database. Login lokal. Nah, sini kita masuk menggunakan username dan password lokal untuk login SSH-nya, teman-teman. Password Cisco udah, exit timeout, membatasi waktu, login dan VT04, exit timeout, transfer input SSH, login lokal. Oke, sudah. Selanjutnya create a banner that warning. Kita buat banner motd, kita copy aja ini teman-teman ya, banner motd, pastekan authorize. Oke, enter. Oke, sudah membuat banner. Nah, buat banner. Selanjutnya enable IPv6 routing. Enable IPv6 routing. IPv6 unicast routing. Sini gunanya untuk kita itu teman ya, mengaktifkan untuk menggunakan IPv6 agar bisa berjalan gitu. Kalau nggak pakai perintah ini, kita nggak akan bisa mengonfigurasi IPv6 address di router. Lalu configure all for interface on the router with IPv6 addressing information from addressing table. Configure all for interface with description. Oke, kita akan mengonfigurasi semua interface
yang ada di router 2 ya, ada 4 interface, port interface, dan akan memberikan interface with description-nya. Ya, mengikuti addressing table tentunya teman-teman ya. Ini ada di global configuration. Pertama kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0/0. Oke, enter. Lalu masukkan IP address. Ini teman-teman ya, IP address gigabit ethernetnya 1041, lalu spasi subnet max-nya -0. Enter. Udah, selanjutnya IPv6 address ini teman, kita copyin semua, paste, enter. IPv6, sorry ada spasi dari teman ya. Selanjutnya link lokalnya IPv6 masukkan FE80 ini, lalu link lokal. Oke, no shutdown, dan lupa hidupkan no shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface yang ini teman-teman, kita akan mengonfigurasi yang ini. Interface gigabit ethernet 001. Lalu ke IPv4 address dulu, ini tinggal klik panah atas saja ya, untuk memanggil perintah yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita tinggal ubah, ini adalah 5.1 untuk 001, subnet max yang sama. Hanya IPv6 nya di sini ACAD 5.1, cuman itu aja yang beda teman-teman. Sebenarnya link lokalnya di sini itu ada 2B di belakangnya, agar kita tidak perlu panjang-panjang mengetik lagi gitu teman. Jadi tinggal pencet panah atas saja. Sorry, sini belum saya hidupin, no shutdown. Nah, udah aktif. Selanjutnya kita masuk ke interface yang ini, serial. Interface ini ganti S010. Udah masuk ke interface serial 010. Selanjutnya IPv4 dulu, IPv4 10.0.3.2/24 ya, masih sama untuk subnet max-nya. Lalu IPv6 ini DB 8 ACAD 3.2 ya. Oke, kita samain 8 ACAD. Oke, sudah. Selanjutnya pada IP link lokal teman. Sini FE81C ya. Udah, selanjutnya serial 011, enter. Lalu ini untuk IP address-nya. IP address kita copyin aja. IP address, lalu subnet max-nya di sini /30. Bukan berarti subnet max-nya ya adalah 255.255.252 belakangnya teman, 252. Enter. Oke, sudah. Selanjutnya IPv6 sini bukan ACAD tapi 201 DB8 FEED feed 224.21. Oke, selanjutnya link lokalnya kita atur lagi, link lokal FE81D ya, FE80.2.21D. Udah teman-teman. Selanjutnya kita cek lagi apa perintah selanjutnya. No configure alpha aktif, no shutdown. Oke, yang tadi serial 010 belum saya aktifin teman-teman. Nah, udah aktif, jangan lupa diaktifin. Lalu coba kita cek result. Default gateway IPv6 masih salah, default gateway IPv6 masih salah, IP domain name
Oh ya, description di masing-masing ininya masih salah teman-teman. Oke, description, masuk ke interface. Interface Gabriel 00 dulu, semua tadi 4 tadi belum kita atur ya. Interface gen 0 session 0 session 0. Lalu description bebas ini, description connection to, kita lihat di sini teman, di sini Gabriel Ethernet 00. Nah, Gabriel Ethernet 00 terhubung ke S3 ya. To S3. Oke, selanjutnya 001 terhubung ke S4 yang ke bawah itu. Selanjutnya ini adalah serial 010 plus 010 description connection to R1. Selanjutnya 011 description to internet. Sudah. Selanjutnya coba kita minimize default gateway PC 3, IP configuration di sini PC 3 FE 80.2 dua kali 2.2 A. Oke teman, default gateway IPv6. Ini IPv6. Ini dia salah. Salah naruh teman, sorry. Saya kira link lokal dan default gateway itu sama ya, sorry. Selanjutnya di sini juga FE80 berbeda, yaitu pada bagian 80 2B ya. Ini tapi PC4 adalah 2B. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek lagi IP domain name dan username. Ya, pasti karena copy paste teman, IP domain name dan username. IP domain name kita lihat lagi di sini, domain name nya itu IP domain name as a ccna-lab.com. Oke, selanjutnya username ssh admin with encrypted password secret 55h adm tanda seru n. Oke, sudah 100% teman-teman computationnya. Oke, coba selanjutnya kita akan verify network connectivity using the command line at pc3 command line, lalu ping to IPv6 IPv4 dan di PC, ke PC4 1.0.5.10. reply teman-teman, berhasil. 10 sorry, 10 kok ada hostan. Ini bisa fast forward aja kalau lama teman. Nah, berhasil ya. Oke, selanjutnya from CLI on R2. Oke, balik ke CLI, stop dulu biar dia nggak turun. Lalu ping the serial 011. Oke, ini IP addressnya ya, copy.
Oh, ini exit dulu teman, exit ping start. Nah, sukses ya. Oke, selanjutnya ping ke IPv6 address di serial 011. Nah, sini juga berhasil. Selanjutnya where the ping successful, yes, berhasil teman-teman. Dan selanjutnya tekan ini itu ping juga. Selanjutnya from the command line PC3, kita balik ke PC3. Ini nggak turun. Selanjutnya SSH, ini untuk perintah untuk mengakses SSH teman-teman. Nah, passwordnya tadi saya lupa, 55 H kapital ADM tanda seru N. Nah, ini ada peringatan banner. Nah, di sini kita telah mengakses router 2 lewat PC3 melalui izin dari SSH teman-teman. Nah, sini kita bisa lihat ini enable plus Cisco. Nah, enable oh ini passwordnya. Nah, kita bisa mengakses untuk ininya teman-teman ya, dari router 2 nya lewat PC3 dengan SSH. Jadi untuk SSH sudah berhasil. Selanjutnya password was remote access successful, yes, ini sudah masuk di router 2 ya. Selanjutnya display router information, so comment router 2. Nah, sini kita akan menggunakan perintah show version. What is the name iOS image that the router running? Nama iOS-nya yaitu nah ini teman ya, version Cisco iOS. So, nah system image file. Selanjutnya, nah ini adalah itunya. Selanjutnya how much non violated random access memory NVRAM. Teman-teman, berarti saya butuh translate ya. Sini saya menggunakan bantuan dari website ini, text answer ada di bawahnya ya. Selanjutnya show version. Dan selanjutnya, oh ya benar, berapa banyak akses non volatil NVRAM yang dimiliki router. Nah, 2. Untuk informasi tersebut ada di show version. NVRAM-nya ini teman-teman non volatil ada di 32.768 kilobytes. Selanjutnya how much flash memory ada ini. Selanjutnya show running config. Nah, jadi show running config ini adalah hasil dari konfigurasi yang kita lakukan tadi teman-teman ya. Show running config. Nah, visual encryption, macam-macam IPv6, lalu mengonfigurasi interface tadi dan membuat banner. Jadi berisi informasi konfigurasi yang kita lakukan tadi. Nah, lalu ini show running config begin VTY. Ini menggunakan tanda pipe atau pipa yang begini teman-teman ya. Ini untuk memfilter, untuk menampilkan show running config tapi bagian VTY saja. Nah, terlihat output yang keluar ya, hanya pada bagian line VTY saja. Oke, selanjutnya show IP root. Show IP root. Nah, sini ada pertanyaan, what code is used the routing L. Code ini ada code-nya yaitu C connected ya teman-teman ya. Ada C LCL gini. Coba. Bentar.
kode C ya, benar berarti yang pada bagian itu. Selanjutnya how many root entries are code C. Sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Oke, lalu show IP interface brief. Nah, sini berisi informasi interface. Ada interface G greater than 0 yang sudah up, ada statusnya juga up. What comment change the status of G greater net from administrasi down to up. Untuk dari down ke up berarti mati ke hidup, berarti harus no shutdown. What filtering command what you use to display on the interface with address inside it. Bentar, jawabannya dari sini dulu ya. Nah, ini perintahnya exclude assign unassigned step. Nah, perintahnya itu pipe exclude unassigned. So IP v6 interface brief. Nah, sini ada interface yang menyimpan IP v6. What is the meaning of the up part of the output? Up ini adalah statusnya teman-teman ya, status protokolnya up dan aktif gitu teman-teman, administrasinya. Oke, sudah ya, dan komputasi juga ada 100%. Oke, mungkin sampai situ saja pengertian Cisco Packet Tracer kali ini teman-teman. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.